Oke, aku mau bacain untuk April. Kita mulai dari Aries. Aries April 2022. Aries April 2022. Healing the past. Rising above. Exceeding expectation. Nice. Okay, so the major event-nya adalah tentang healing the past. Okay, sorry, aku benerin dulu ini. Okay. So, ya, yang aku lihat di sini sepertinya masih ada masa-masa kamu di masa lalu, mungkin adanya penyesalan, mungkin adanya sesuatu yang mungkin kamu sadari seharusnya kamu lakukan, tapi kamu tidak lakukan. Let's say, contohnya, healing the past itu juga bisa bicara tentang masa kecil, bisa bicara tentang your past relationship. It's about many things. But di sini di bulan April kamu disuruh untuk lebih healing, lebih memahami. Healing itu tidak akan pernah bisa terjadi kalau kita tidak menerima. That's the thing. Okay? So, kamu diajak untuk lebih, mungkin selama ini kamu banyak kabur-kaburan, kamu tidak mau melihat sesuatu yang pernah menyakitkan, but apapun itu, ya itu nggak akan pernah pergi sampai kamu ngadepin. So, di bulan April ini kayak kamu disuruh untuk menghadapi apa yang kamu simpan selama ini, yang mungkin selama ini kamu bahkan you try to avoid. Ya, kamu mencoba untuk tidak mau ke sana, mencoba untuk menghindari. Dan di bulan April ini kamu disuruh menghadapi, untuk kamu healing, supaya di sini ada rising above, di mana kamu menjadi orang yang mampu untuk improving diri kamu, mampu untuk bisa melihat sesuatu yang baru. Dan aku ngeliat di sini kalau kamu mampu, ya, misalnya kamu mampu melewati ini, kamu akan bisa mampu untuk ngelihat hal-hal yang selama ini kamu gak lihat. Kamu akan jauh lebih berani setelah kamu melewati proses ini, ya. Jadi kalau kamu gak melewati, ya kamu gak akan kesini. Setelah kamu melewati proses ini, kamu akan kayak melakukan sesuatu yang mungkin dulu kamu takuti, atau kamu pada akhirnya bisa mencapai sesuatu lebih dari apa yang kamu harapkan. Karena mungkin dulu kamu banyak takut, banyak, jadi akhirnya tidak mau mencoba, ya. Oke, kita lihat lebih detail lagi. Aries April. Six of Wands. Chariot. Aku melihat banyak dari kalian, atau mungkin gak banyak, beberapa dari kalian yang pada akhirnya mampu melewati situasi ini. Dan di sini ada pergerakan.
ada pergerakan dari Six of Wands dan Chariot ini. Dan aku ngerasa ada beberapa dari kalian yang kayak mungkin menyadari apa yang selama ini kalian takuti itu tidak seperti itu, dan kalian mampu menghadapi ketakutan itu, dan pada akhirnya apa ya ngomongnya, kayak orang tuh kalau udah lewat masanya dia menghadapi rasa takutnya, kalau dia sudah menghadapi, dia sudah berani menghadapi, dia akan fokusnya lebih bagus untuk apa yang menjadi keinginan dia. Intinya itu. Oke? Dan aku ngeliat di sini the Eight of Pentacles, aku ngeliat kayak kamu bakal fokus ngerjain sesuatu yang mungkin selama ini kamu tunda, misalnya contoh. Apapun itu ya. Magician. Ya. Magician di sini keluar bagus banget karena di sini ngomongin tentang manifestasi, bicara apa yang akan kamu kerjakan itu, yang kamu fokuskan itu akan termanifestasi. Ya, kalau kamu udah mencoba untuk belajar untuk keluar dari ketakutan kamu, belajar untuk ibaratnya orang yang belum healing itu kan kayak punya defense ya, kayak punya tembok. Jadi kalau kamu sudah berhasil keluar dari tembok-tembok itu, kamu udah berhasil menghancurkan tembok-tembok itu, di sini aku ngeliat kamu bakal punya semangat gede banget. Dan aku ngerasa di sini dari specific people ya, mungkin nggak banyak, tapi aku ngerasa mungkin kamu menginginkan sesuatu atau seseorang yang pada akhirnya, yang tadinya mungkin kamu takut. Dan di sini aku ngelihat pada akhirnya kamu berani maju. Dan bukan cuma berani maju, kamu bakal ngerjain sesuatu yang dulu bahkan kamu sangat takutin. Contoh ya, misalnya kamu punya trauma apa gitu ya, punya ketakutan apa dan masa kecil misalnya, tentang relationship atau misalnya tentang pernikahan. Ini contoh ya. Setelah kamu melewati masa-masa di mana kamu healing, aku ngelihat kamu bakalan lebih berani. Misalnya yang tadinya kamu takut nikah, sekarang kamu malah pingin nikah. Paham nggak? Jadi perubahannya tuh lumayan signifikan. Page of Cups, Three of Cups, Wheel of Fortune, yes. Ini signifikan banget loh. High Priestess. Walaupun aku lihat kemungkinan yang terjadi ya sekarang, especially kamu mungkin masih bingung karena kamu masih ada di masa healing the past ini gitu loh. Jadi kalau aku lihat kayak kamu masih bingung gimana caranya kamu menghadapi mungkin perasaan takut kamu, takut gagal, takut ditolak, macam-macam. Dan aku ngeliat untuk sebagian dari kalian kayak kamu tahu apa yang menjadi keinginan kamu. Kamu tahu apa yang menjadi mimpi kamu. Dan aku ngeliat di sini dibilang kalau ini waktunya memang kamu menjalani apa yang kamu inginkan, melakukan apa yang kamu inginkan, and follow your intuition. Di sini ada High Priestess. Follow your intuition. Kalau untuk berhubungannya sama orang, aku ngelihat kamu ada kangen sama seseorang, kamu pengen ketemu sama seseorang, dan
aku ngeliat di bulan April ini ada satu perubahan di dalam diri kamu. Ada sesuatu keadaan yang mendesak. Aku nggak tahu ini apa, tapi aku ngerasa kayak ada sesuatu keadaan yang mendesak, yang membuat kamu harus keluar dari sini. Mungkin kamu takut, dalam tanda kutip, telat, takut dia diambil orang misalnya, atau takut kamu menyesal. Jadi kayak ada satu dorongan yang membuat kamu akhirnya berani. Aku nggak tahu dorongannya apa, tapi aku ngerasa di sini kayak akan ada satu dorongan. Kayak it's like, okay, I know what I want, and let's say ya, contoh, aku tidak mau kehilangan dia, so I know that I need to move. Dan kamu datang dalam keadaan yang kayak orang yang do or die. Kayak orang yang do or die, kayak whatever happens lah gitu loh. Kayak udah nggak peduli sama si perasaan takutnya lagi. Kayak ya udahlah, whatever happens gitu. Kayak ada dorongan seperti itu. Dan untuk sebagian dari kalian di sini aku ngelihat kayak you will be focusing on your work, on your dream sih kalau menurutku. Jadi bukan cuma masalah kerjaan, kayak mungkin selama ini kamu takut-takut untuk merubah profesi, let's say, atau kamu takut-takut untuk mengambil satu pekerjaan misalnya, atau kamu belum pede selama ini misalnya contoh. Atau mungkin bukan cuma soal kerjaan, mungkin beberapa dari kalian pingin sekolah lagi, yang tadinya mungkin tidak ada biaya, dan kamu mencoba untuk kayak nguatin diri, kayak gue harus ngumpulin uang buat biaya, karena di sini kamu ngerasa kayak this is my dream, so I want to live my dream gitu loh, kayak gitu. Aku ngerasa di sini ada perasaan takut menyesal. Jadi kayak ada dorongan mungkin yang kayak gue nggak mau nyanyiin hidup gue nggak mau takut-takut lagi. Atau mungkin ada omongan dari teman kamu yang tiba-tiba kayak menghentak kamu, kayak bikin kamu sadar akan sesuatu hal. Aku nggak tahu dalam konteks apa, but probably kamu lagi keluar sama teman-teman, kamu lagi hangout sama teman-teman, ngobrol, and then suddenly maybe one of your friend itu ngomong kayak, iya ya kenapa kita nggak, maksudnya kenapa ya orang nggak mau coba ini. Pokoknya there is something yang membuat kamu kayak, iya juga ya gitu loh, kayak gitu loh. Iya juga ya, benar juga mau dia gitu loh. Dan itu lumayan membuat kamu merenung, lumayan membuat kamu berpikir gitu. Atau misalnya teman kamu kayak tiba-tiba dia cerita kalau dia dipromot, tadinya mungkin sulit, apa segala macam, ada sesuatu yang membuat kamu tuh kayak apinya berkobar. Kayak iya, kok gue nggak berani-berani, dia aja berani gitu. There is something kayak apa ya menurutku yang nggak kamu sangka-sangka. Bisa lewat jalur situ juga. Tapi intinya adalah di sini kayak memang akan ada siklus kehidupan kamu yang harus bergerak. Kayak it's like you've been in a cycle for a very long time, and universe doesn't want you to be in that cycle for longer, any longer. Okay? Jadi memang sudah waktunya kayak kamu disuruh, dipaksa untuk lebih berani maju, mengejar sesuatu, mungkin mengejar mimpimu dalam konteks apapun. Ya, jelas banget nih. Seven of Pentacles and Hangman.
aku ngerasa sebenarnya yang tadi aku bilang, kamu tuh maybe most of you udah tahu sebenarnya kamu pengen apa. Kamu tuh kayak selama ini mencari waktu yang tepat, but you do nothing actually. Kayak selalu mencoba mencari yang tepat, mencari waktu yang tepat, mungkin mencoba mencari jalan yang lebih aman, apapun itu, mencari jalan yang lebih singkat atau apapun itulah intinya. But actually you do nothing. For this time you do nothing, gitu loh. Makanya di sini universe pengen kamu lebih mau bergerak. Dan aku ngeliatin ini high priestess, aku ngerasa kalaupun itu keluar dari temen, kalaupun bukan dari temen ini ada kemungkinan kalau menurutku. Tapi kalaupun bukan dari temen, kamu kayak tiba-tiba dikasih pikiran sesuatu, tiba-tiba ada aja di pikiran kamu yang membuat kamu jadi lebih berani. Atau mungkin kamu nonton sesuatu, baca sesuatu, kayak ada sesuatu yang menggelitik pikiran kamu. But it's actually kind of intuition sebenarnya. Kayak intuisi kamu ngasih tahu kamu harus ngapain. So pay attention, really pay attention to your intuition. Okay, sometimes ada kalanya kita tidak bisa memakai pikiran kita dalam keadaan kita overthinking atau mikir banget itu. Kadang kalau kita lagi mau mencari ilham dan segala macam, itu justru bukan dengan keadaan dipaksa, tapi justru dengan kita lagi mungkin tenang dan tiba-tiba pikiran itu masuk. Kayak gue tuh harusnya gimana ya? Apa gue coba ini? Apa gue gini? Atau gue harus gimana ya? Tapi bukan dipaksa, kayak apa ya? Dibawa santai. Nah, itu nanti intuisinya akan keluar. Oke? So, untuk lihat ke depannya lagi apa yang akan terjadi, kita lihat di readingan lanjutannya yang bisa kamu akses di membership. Kalau yang belum member bisa member dulu. Bayar 1 kali doang, cuman 1 kali dalam 1 bulan dan harganya juga cuma 50.000. So setelah itu kamu bisa nonton semua video-videoku. Okay? So thank you so much for watching and I'll see you in next video. Bye.